Create your own blockchain with Jcoin. Blockchain telah mengubah lanskap teknologi secara mendasar. Di balik kecanggihannya yang mampu menyimpan dan mengamankan data secara transparan dan tidak dapat diubah, terletak potensi revolusioner yang belum sepenuhnya tergali. Dari sektor keuangan hingga logistik, hampir setiap industri sedang mencoba mengeksplorasi bagaimana teknologi ini dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan data dan transaksi. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, pemahaman tentang konsep dasar blockchain menjadi kunci untuk memahami potensi sebenarnya dari teknologi ini. Ini termasuk bagaimana blok-blok saling terhubung melalui kriptografi dan bagaimana algoritma konsensus bekerja untuk mengamankan jaringan. Mari kita jelajahi bersama dalam perjalanan ini, mulai dari dasar-dasar hingga penerapan praktis dalam membangun jaringan blockchain yang andal dan aman. Pendekatan ini tidak hanya akan memperluas pemahaman kita tentang teknologi ini, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi dan efisiensi di berbagai sektor industri. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Memahami dasar-dasar blockchain dan menentukan tujuan Anda. Blockchain adalah daftar catatan yang terus bertambah, yang disebut blok, yang dihubungkan dan diamankan menggunakan kriptografi. Setiap blok biasanya mengandung hash kriptografi dari blok sebelumnya, timestamp, dan data transaksi. Teknologi ini tidak hanya menyediakan keamanan yang tinggi, namun juga memungkinkan transparansi yang tak tertandingi dalam setiap transaksi. Ketika Anda memulai perjalanan membangun blockchain Anda sendiri, langkah pertama yang krusial adalah memahami dasar-dasar struktur ini. Ini termasuk bagaimana blok-blok terhubung melalui proses hashing dan bagaimana kriptografi memastikan integritas data. Selanjutnya, tentukan dengan jelas tujuan utama pengembangan blockchain Anda. Apakah Anda bermaksud untuk mengimplementasikannya dalam dunia cryptocurrency, menggunakan smart contracts untuk otomatisasi perjanjian, atau sebagai solusi manajemen rantai pasokan untuk melacak aset dan transaksi? Pada tahap ini, pilihan algoritma konsensus seperti Proof of Work, PoW, Proof of Stake, POS, atau Proof of Authority, POA, menjadi sangat penting. Masing-masing memiliki trade-off yang unik antara keamanan, skalabilitas, dan efisiensi energi. Anda juga harus mempertimbangkan kecepatan transaksi berdasarkan aplikasi yang Anda rencanakan, serta langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan. Dengan memahami dasar-dasar ini dan merumuskan tujuan yang jelas, Anda akan dapat membuat keputusan yang terinformasi dalam memilih platform pengembangan yang tepat dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam membangun jaringan blockchain yang sukses. Memilih protokol blockchain. Memilih protokol blockchain yang tepat adalah langkah penting dalam pengembangan aplikasi blockchain. Berikut adalah beberapa protokol utama yang dapat Anda pertimbangkan. 1. Ethereum. Ethereum merupakan salah satu protokol blockchain yang paling terkenal dan paling banyak digunakan untuk pengembangan kontrak pintar atau smart contracts. Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan ketika memilih Ethereum sebagai platform pengembangan blockchain adalah sebagai berikut. A. Solidity sebagai bahasa kontrak pintar utama. Ethereum menggunakan bahasa pemrograman Solidity untuk menulis kontrak pintar. Solidity dirancang khusus untuk berinteraksi dengan Ethereum Virtual Machine atau EVM, yang merupakan mesin virtual yang menjalankan kontrak pintar di Ethereum. B. Trade-off antara keamanan, desentralisasi, dan skalabilitas. Ethereum dikenal karena tingkat desentralisasi yang tinggi, namun menghadapi tantangan dalam hal skalabilitas dengan peningkatan aktivitas jaringan, yang dapat mempengaruhi kecepatan transaksi dan biaya. 2. Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric adalah platform blockchain yang dikembangkan oleh Linux Foundation dan dirancang khusus untuk aplikasi bisnis dan pengembangan dalam lingkungan perusahaan. Beberapa poin penting tentang Hyperledger Fabric meliputi berikut. A. Arsitektur modular. Hyperledger Fabric memiliki arsitektur modular yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan berbagai komponen sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Ini termasuk kemampuan untuk memilih modul konsensus dan kebijakan privasi yang sesuai. B. Penggunaan chain code. Hyperledger Fabric menggunakan konsep chain code atau smart contracts di platform lain untuk memprogram logika bisnis dan aturan dalam jaringan blockchain. Chain code dijalankan dalam konteks yang terisolasi dan memberikan fleksibilitas dalam manajemen status buku besar dan privasi transaksi. 3. R3 Corda. R3 Corda adalah platform blockchain yang dirancang khusus untuk aplikasi di sektor keuangan, meskipun saat ini juga digunakan dalam berbagai industri lainnya.
Beberapa poin penting tentang R3 Corda adalah sebagai berikut. A. Cordaps. R3 Corda menggunakan Cordaps atau Corda Distributed Applications yang dapat ditulis dalam Java atau Kotlin. Cordaps dirancang untuk menangani manajemen aset digital dan memfasilitasi transaksi antara pihak-pihak yang terpercaya. B. Fleksibilitas dalam manajemen aset digital. Corda mendukung skenario di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus mengungkapkan sebagian dari informasi mereka, tetapi masih mempertahankan privasi informasi tertentu dalam konteks transaksi. Setiap platform blockchain ini memiliki karakteristik unik dan trade-off yang harus dipertimbangkan, tergantung pada kebutuhan bisnis atau aplikasi yang akan dikembangkan. Pemilihan protokol blockchain yang tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi dan skalabilitas jangka panjang dari aplikasi blockchain Anda. Memilih algoritma konsensus. Memilih algoritma konsensus yang tepat sangat penting untuk keberhasilan dan efisiensi jaringan blockchain Anda. Berikut adalah 3 algoritma konsensus utama yang bisa Anda pertimbangkan. 1. Proof of Work, POW. Proof of Work adalah salah satu algoritma konsensus yang paling dikenal dan pertama kali digunakan di blockchain Bitcoin. Beberapa poin penting tentang POW meliputi berikut. A. Komputasi intensif. POW melibatkan komputasi matematis yang intensif untuk memverifikasi transaksi dan menambang blok baru. Penambang harus menyelesaikan perhitungan yang rumit untuk menemukan nonce yang valid dan memecahkan teka-teki kriptografi. B. Tingkat keamanan yang tinggi. POW dianggap memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena serangan terhadap jaringan membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan. Ini membuat serangan Shbibil dan serangan 51% lebih sulit dilakukan. C. Keterbatasan dalam skalabilitas dan biaya. Meskipun POW efektif dalam mencegah serangan, algoritma ini memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas. Proses penambangan yang membutuhkan daya komputasi besar juga berarti biaya operasional yang tinggi. 2. Proof of Stake, POS. Proof of Stake adalah algoritma konsensus alternatif yang bertujuan untuk mengatasi beberapa masalah POW, terutama yang terkait dengan konsumsi energi. Beberapa poin penting tentang POS meliputi berikut. A. Efisiensi energi. POS menggantikan penambangan dengan staking, di mana validator atau pemegang koin melakukan staking sejumlah koin mereka sebagai jaminan untuk memvalidasi blok. Ini mengurangi kebutuhan akan daya komputasi yang besar, sehingga lebih efisien secara energi. B. Skalabilitas dan validasi oleh pemegang koin. POS memprioritaskan validasi oleh pemegang koin terbesar, yang dianggap memiliki insentif ekonomi yang kuat untuk mempertahankan keamanan jaringan. Hal ini dapat meningkatkan skalabilitas karena tidak memerlukan komputasi yang intensif seperti POW. 3. Proof of Authority, POA. Proof of Authority adalah jenis konsensus yang cocok untuk jaringan blockchain pribadi atau konsorsium. Beberapa poin penting tentang POA meliputi berikut. A. Penggunaan tanda tangan digital. POA menggunakan tanda tangan digital dari validator yang sudah ditentukan untuk memvalidasi blok. Ini berarti validasi dilakukan oleh pihak yang telah dikenal, bukan berdasarkan kekuatan komputasi atau jumlah koin yang dimiliki. B. Cocok untuk rantai pribadi dan pengurangan insentif penambang. POA cocok digunakan di lingkungan di mana kontrol atas validasi blok lebih penting daripada desentralisasi. Ini sering digunakan dalam konteks jaringan bisnis atau organisasi, di mana konsensus dapat dicapai dengan lebih mudah dan efisien. Memilih algoritma konsensus yang tepat, tergantung pada tujuan aplikasi blockchain Anda, skala yang diinginkan, keamanan yang dibutuhkan, dan lingkungan operasional. Pemilihan yang tepat dapat mempengaruhi kinerja jaringan, biaya operasional, dan tingkat keamanan jangka panjang dari platform blockchain yang Anda kembangkan. Menyiapkan lingkungan pengembangan. 1. Bahasa pemrograman. Untuk pengembangan blockchain, bahasa pemrograman yang umum digunakan termasuk Python, JavaScript, Go, atau C. Pilihan bahasa tergantung pada platform blockchain yang dipilih dan preferensi pengembang. 2. Tools. Beberapa tools yang berguna dalam pengembangan blockchain termasuk Node.js untuk pengembangan backend, NPM, Node Package Manager untuk manajemen paket, Git untuk kontrol versi, dan Docker untuk containerization. 3. Frameworks. Dalam konteks Ethereum, Truefly sering digunakan untuk mengembangkan smart contracts dan Hyperledger Composer untuk pengembangan aplikasi blockchain di platform Hyperledger. Membangun komponen utama. 1. Blok. Setiap blok dalam blockchain mengandung header atau metadata dan daftar transaksi.
Header menyimpan hash dari blok sebelumnya, timestamp, dan non-C untuk proof of work. 2. Chain. Blockchain adalah kumpulan blok yang diurutkan dan terhubung. 3. Menambahkan blok baru. Implementasi untuk menambahkan blok baru ke dalam blockchain. Implementasi konsensus algoritma. 1. Proof of work, POW. Melibatkan penambang untuk memecahkan puzzle kriptografi yang rumit untuk menambahkan blok ke blockchain. Ini membutuhkan komputasi yang intensif dan memastikan keamanan tinggi, tetapi memiliki keterbatasan dalam skalabilitas dan biaya. 2. Proof of stake, POS. Berfokus pada validator yang dipilih, berdasarkan jumlah koin yang mereka stake atau taruh, sebagai jaminan keamanan jaringan. POS lebih efisien secara energi dan lebih skalabel dibandingkan POW. 3. Proof of authority, POA. Menggunakan tanda tangan digital dari otoritas yang telah dipercaya untuk memvalidasi transaksi. Cocok untuk jaringan pribadi yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi dan pengurangan insentif penambang. Mengembangkan API untuk akses blockchain. 1. Gunakan framework seperti Flash atau Express.js untuk membangun API yang memungkinkan interaksi dengan blockchain. 2. Implementasikan endpoint untuk operasi-operasi seperti melihat blockchain, menambahkan blok baru, dan menjalankan proses pertambangan. Testing and deployment. 1. Testing. Pastikan untuk menguji blockchain secara menyeluruh sebelum melakukan deployment. Ini termasuk memverifikasi fungsionalitas dan keamanan dari kontrak cerdas dan operasi blockchain. 2. Deployment. Gunakan platform cloud seperti AWS atau Azure untuk melakukan deployment blockchain, agar dapat diakses oleh pengguna atau aplikasi lain secara luas. Dokumentasi dan pelatihan. 1. Buat dokumentasi yang komprehensif, yang menjelaskan tentang struktur blockchain, operasi API, dan langkah-langkah untuk mengelola blockchain. 2. Sediakan pelatihan kepada pengguna atau developer lain yang akan menggunakan atau mengembangkan blockchain ini, untuk memastikan mereka memahami dengan baik konsep dan operasionalnya. Pemeliharaan dan pembaruan. 1. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap jaringan blockchain untuk memastikan kinerja dan keamanan yang optimal. 2. Selalu siap untuk melakukan pembaruan sistem dan peningkatan keamanan untuk menghadapi ancaman baru dan meningkatkan performa blockchain. Dengan mengikuti langkah-langkah mulai dari menyiapkan lingkungan pengembangan, hingga pemeliharaan dan pembaruan, Anda akan memiliki fondasi yang kuat untuk membangun dan mengimplementasikan blockchain, sesuai kebutuhan Anda. Menyebarkan jaringan blockchain, kelebihan dan kelemahan solusi cloud versus lokal versus hybrid. 1. Solusi cloud. Kelebihan. Skalabilitas yang mudah. Cloud memungkinkan untuk menyesuaikan kapasitas sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Ketersediaan tinggi. Penyedia layanan cloud umumnya menawarkan SLA atau Service Level Agreement yang menjamin ketersediaan yang tinggi, dengan redundansi data dan kemampuan pemulihan bencana. Biaya awal rendah. Tidak memerlukan biaya awal yang besar untuk membangun infrastruktur sendiri. Kelemahan. Kontrol yang lebih rendah. Ketergantungan pada penyedia layanan cloud dapat mengurangi kontrol atas infrastruktur dan data. Biaya operasional jangka panjang. Meskipun biaya awal rendah, biaya operasional jangka panjang bisa menjadi mahal, tergantung pada penggunaan dan kebutuhan skala. 2. Solusi lokal. Kelebihan. Kontrol penuh. Menyediakan tingkat kontrol penuh atas infrastruktur dan data, cocok untuk organisasi yang memiliki kebijakan keamanan dan privasi yang ketat. Biaya operasional jangka panjang lebih rendah. Setelah investasi awal, biaya operasional cenderung lebih rendah daripada solusi cloud dalam jangka panjang. Kelemahan. Biaya awal yang tinggi. Memerlukan investasi besar untuk membangun dan memelihara infrastruktur lokal, termasuk perangkat keras dan ruang server. Keterbatasan skalabilitas dan fleksibilitas. Mungkin memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan kapasitas dan mengatasi lonjakan lalu lintas yang tidak terduga. 3. Solusi hybrid. Kelebihan. Fleksibilitas tinggi. Kombinasi dari cloud dan infrastruktur lokal memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan keuntungan dari masing-masing, tanpa harus memilih salah satu secara eksklusif. Keamanan dan ketersediaan. Mengintegrasikan keamanan dan redundansi dari solusi lokal dengan skalabilitas dan ketersediaan tinggi dari solusi cloud. Kelemahan. Kompleksitas manajemen.
Memerlukan manajemen IT yang cermat untuk mengelola dan mengintegrasikan kedua solusi ini dengan baik. Biaya dan ketergantungan. Memerlukan biaya tambahan untuk mengelola dan menghubungkan kedua lingkungan ini, serta ketergantungan pada kehandalan dari kedua jenis infrastruktur. Memilih pendekatan yang tepat antara solusi cloud, lokal, atau hybrid, sangat tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi dalam hal kontrol, skalabilitas, biaya, dan keamanan. Setiap solusi memiliki trade-off yang harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan implementasi blockchain yang sukses dan berkelanjutan. Pertanyaan umum. Apa pengaruh pilihan protokol terhadap kinerja dan keamanan jaringan? Protokol blockchain yang Anda pilih akan sangat memengaruhi kecepatan dan efisiensi transaksi. Contoh, Proof of Work, POW, membutuhkan banyak komputasi, sehingga lebih lambat dan mahal. Sebaliknya, Proof of Stake, POS, atau Proof of Authority, POA, biasanya lebih cepat dan efisien. Keamanan. Pilihan protokol juga berdampak pada keamanan. POW sangat kuat melawan serangan 51%, tetapi lebih mahal dan kurang efisien. POS dan POA menawarkan keamanan yang baik dengan biaya lebih rendah. Apa praktik terbaik untuk mengelola dan memelihara jaringan blockchain pasca peluncuran? Monitoring berkelanjutan. Pantau terus kesehatan jaringan, termasuk kinerja transaksi, status node, dan masalah keamanan. Pembaruan reguler. Selalu perbarui perangkat lunak dan protokol blockchain untuk memperbaiki bug dan mengatasi celah keamanan baru. Manajemen akses. Batasi akses hanya kepada yang berwenang untuk mengurangi risiko serangan. Backup dan pemulihan. Pastikan memiliki sistem backup yang baik dan rencana pemulihan cepat jika terjadi kegagalan atau serangan. Apa tips untuk mengintegrasikan sistem dan data yang ada dengan jaringan blockchain yang baru? Evaluasi kebutuhan integrasi. Tentukan data atau proses mana yang perlu diintegrasikan dengan blockchain, dan periksa apakah ada data yang perlu diubah formatnya. Pilih solusi integrasi yang sesuai. Gunakan alat atau layanan integrasi yang mendukung protokol blockchain Anda, seperti Kafka untuk event streaming, atau adapter khusus untuk database tradisional. Pengujian menyeluruh. Lakukan pengujian cermat untuk memastikan sistem Anda bekerja baik dengan blockchain, dan data tetap akurat tanpa duplikasi. Konsistensi data. Pastikan data yang masuk ke blockchain konsisten dengan data yang ada di sistem lain, untuk menghindari masalah inkonsistensi atau duplikasi data. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, Anda akan dapat meluncurkan dan mengelola jaringan blockchain yang kuat dan efisien. Conclusion. Dalam proses membangun blockchain sendiri, Anda telah melewati serangkaian langkah penting yang telah kita bahas. Memahami dasar-dasar blockchain dan menetapkan tujuan pengembangan Anda. Memilih protokol blockchain yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Memilih algoritma konsensus yang cocok dengan skala dan tingkat keamanan yang diinginkan. Menyiapkan lingkungan pengembangan dan membangun komponen utama blockchain. Mengimplementasikan algoritma konsensus dan mengembangkan API untuk akses blockchain. Melakukan pengujian menyeluruh dan mendeploy jaringan blockchain. Membuat dokumentasi komprehensif dan memberikan pelatihan kepada tim atau pengguna. Pembangunan blockchain adalah perjalanan yang menantang, namun sangat memuaskan. Mari terus menjelajahi dan mengambil risiko dengan ide-ide baru dalam memanfaatkan teknologi blockchain untuk berbagai aplikasi, mulai dari keuangan digital hingga manajemen rantai pasokan. Pertanyaan atau diskusi untuk penonton J-Coin. 1. Apakah Anda pernah membuat blockchain sendiri sebelumnya? 2. Bagaimana blockchain dapat mengubah industri atau bisnis Anda secara potensial? 3. Apa tantangan khusus yang Anda hadapi dalam memahami atau menerapkan teknologi blockchain? 4. Bagaimana pandangan Anda tentang evolusi dan masa depan blockchain dalam 5 tahun mendatang? Jangan ragu untuk memberikan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton konten ini. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami, untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang teknologi blockchain dan inovasi terkait lainnya. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, silakan berikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Kami senang dapat berbagi pengetahuan dengan Anda semua. Bye. Different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my